Waalaikumsalam Mbak, silakan duduk. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Fitri yang bertugas pada sore hari ini. Apa benar ini dengan Mbak Teresa? Iya, Ibu. Baik, Mbak Teresa pagi tadi sudah melakukan pemeriksaan TTP dan laboratorium untuk urinnya ya Mbak ya. Iya, Ibu, benar. Di sini saya sudah menutup tirai dan pintunya untuk menjaga privasi dari Ibu. Karena pagi tadi Ibu sudah melakukan pemeriksaan TTP dan laboratorium untuk urinnya, jadi saya sudah mendapatkan hasilnya, Bu. Tetapi, saya akan menanyakan beberapa hal terkait kebiasaan atau pola hidup Mbak. Apa Mbak bersedia? Baik, Ibu, bersedia. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya, Mbak ya. Iya, Bu. Nanti saya akan memberikan hasil pemeriksaannya. Dan saya juga akan memberikan KIE pada Mbak. Untuk kegiatan Mbak sehari-hari apa ya Mbak ya? Kuliah, Ibu. Kuliah online ya Mbak. Untuk usia Mbak berapa Mbak? Iya, Ibu, 19 tahun, Bu. Untuk aktivitas fisiknya bagaimana ya Mbak ya? Karena kuliah online, jadi jarang gerak, Ibu. Saya lebih sering duduk di depan laptop, kadang juga hanya tiduran, Ibu. Oh baik. Kalau sambil belajar suka ngemil-ngemil tidak Mbak? Iya, Bu, suka ngemil. Ngemilnya itu suka yang manis atau cenderung asin Mbak? Suka yang cenderung asin, Bu. Kalau yang manis, suka sedikit, Ibu. Ya. Oh begitu Mbak. Untuk keluhan yang Mbak rasakan bagaimana ya Mbak? Bagian tekuk saya cenderung terasa berat, Bu. Oh di bagian tekuk Mbak itu sering cenderung terasa berat. Sebelumnya mohon maaf. Di keluarga Mbak apa ada yang memiliki riwayat hipertensi? Iya, ada, Bu. Ibu saya ada riwayat hipertensi. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Nah, berdasarkan hasil tanya jawab dan pemeriksaan, saya mendiagnosa bahwa Mbak terkena hipertensi. Karena berdasarkan pemeriksaan TTP, tekanan darah Mbak itu 150/100. Nah, untuk suhu Mbak itu didapat 37 derajat Celcius. Nah, untuk nadi Mbak itu 80 kali per menit dan respirasi Mbak itu 21 kali per menit. Nah, kemudian untuk pemeriksaan urin dari hasilnya berwarna keruh dan terdapat butir-butir dalam keruhannya. Nah, dapat disimpulkan protein urin Mbak itu positif urin +2. Nah, kondisi ini karena kebocoran pada ginjal Mbak. Kemungkinan terjadi karena hipertensi atau darah tinggi Mbak. Bagaimana Mbak? Apa ada yang ingin Mbak tanyakan atau klarifikasi? Tidak ada, Bu. Baik Mbak, untuk selanjutnya saya akan memberikan KIE dan edukasi kepada Mbak. Iya, Bu. Nah, saya akan membagikan leaflet kepada Mbak. Nah, leaflet ini mengenai hipertensi. Bagaimana Mbak? Apakah leafletnya sudah terkirim lewat WA? Apakah Mbak sudah mendapatkan leafletnya? Iya, Ibu, sudah. Di sana Mbak bisa melihat ya Mbak ya untuk leaflet yang saya kirimkan. Eh, apa Ibu tahu mengenai hipertensi? Kurang tahu, Bu. Nah, hipertensi itu adalah suatu kondisi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi.
Biasanya hipertensi ini didefinisikan sebagai tekanan darah di atas 140/90 dan dianggap parah jika tekanan darah di atas 180/120, Mbak. Nah, identifikasi hipertensi itu ada 3. Hipertensi ringan yaitu 140 sampai 159 mmHg dan diastoliknya itu 90 sampai 99 mmHg. Yang kedua, hipertensi sedang atau sistolik 160 atau diastoliknya itu lebih dari 100 mmHg. Nah, untuk yang terakhir itu ada hipertensi berat melebihi 180/120, Mbak. Apa saja penyebab hipertensi tersebut ya, Bu? Nah, untuk penyebabnya yang pertama itu bisa dari faktor keturunan seperti ibu. Di keluarga ibu ada yang riwayatnya hipertensi seperti ibu Mbak Tarisa. Yang kedua itu penyebabnya bisa berat badan berlebihan atau kegemukan. Yang ketiga itu karena konsumsi garam berlebih. Yang keempat karena kurang olahraga seperti ibu yang hanya duduk di depan laptop atau tiduran karena kuliah online ya, Mbak ya. Yang kelima itu bisa karena stres. Nah, yang keenam itu kebiasaan merokok atau meminum alkohol. Yang ketujuh itu ada penyakit jantung. Dan yang kedelapan itu diet rendah serat, Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Mbak. Nah, untuk mengurangi faktor resiko jangka panjangnya bisa dengan mengurangi konsumsi garam minimal tidak melebihi 1 sendok teh ya, Ibu ya, untuk takaran garamnya. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik teratur, misalnya berolahraga pagi hari selama kurang lebih 30 menit itu secara teratur. Yang ketiga, tidak merokok dan menghindari minuman beralkohol serta menghindari asap rokok. Yang keempat itu istirahat yang cukup. Yang kelima, diet dengan gizi seimbang. Dan yang keenam itu mempertahankan berat badan ideal. Nah, untuk tanda dan gejala hipertensi itu bisa sakit kepala dan pusing, terasa berat di tengkuk seperti Mbak Tarisa, berat jantung berdebar-debar, sesak napas, mata berkunang-kunang, susah tidur, mudah marah atau emosi, dan mudah lelah. Nah, nanti akan saya resepkan untuk obatnya ya, Mbak ya. Bagaimana, Mbak? Apa ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak berarti Mbak sudah paham ya, Mbak ya. Untuk leafletnya bisa Mbak simpan dan bisa Mbak pelajari lagi. Baik, Bu. Saran saya, Ibu Mbak Tarisa rajin-rajin olahraga, kurangi makanan yang asin, dan istirahat yang cukup ya, Mbak ya. Semoga cepat sembuh. Terima kasih atas sarannya, Ibu. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.